dawane ngene, entekno toko obat sak toko gak bakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kalian semua. Pagi ini saya sedang ada di lokasi Pak Guru, Pak Haji Suyitno. Leres Pak Haji? Pak Haji Suyitno itu orangnya, beliaunya ada di sana. Siap. Sengaja saya sidak lahan ke sini karena sedang ada permasalahan di tanamannya. Katanya 2 hari terakhir ini tiba-tiba tanamannya ludes. Ngoten Pak Haji? Mulai ludes. Dan tadi sudah saya cek, ternyata ini jamur Alternaria pori alias trotol. Ada embun bulunya juga. Ini tanamannya seperti ini. Aku nak ngecek yang rusak ini Pak. Iya. Seperti ini. Dan ini 3 hari ke depan saya rasa ini akan semakin tambah parah kalau enggak segera ditanggulangi. Petani itu benar-benar tidak butuh cerdas saja Pak, tapi harus teliti. Benar-benar harus teliti. Seperti ini gejala trotol. Seperti ini gejala trotol. Ini pertama diakibatkan oleh salah satunya media tanamnya menurut saya sih kurang bagus. pH-nya di bawah standar. Nanti saya cekkan pH-nya. Tadi sudah saya cek di 2 tempat. pH-nya di angka 5 Pak tadi ya. Di angka 5 saya ngeceknya sama bapak-bapak itu. Ini solusi dari saya. Solusi dari saya satu-satunya solusi. Satu, bisa dispray dengan bahan aktif fungisida, bahan aktif tembaga. Bisa pakai yang hidroksida ataupun oksida. Sedikit nanti kita tanyakan ke beliau. Ini awalnya terserang seperti apa? Terus Pak, niki Pak. Awalnya terserang terus Awalnya terserang ini mulai di daun itu mulai ada bercak-bercak awalnya. Mulai ada bercak-bercak. Ada bercak-bercak seperti ini. Terus selang 3 hari daun ini langsung layu. Langsung layu. Terus jamur ini juga langsung menular ke tepinya. Menular. Walaupun sudah diantisipasi dengan spray, ini sudah tidak mempan. Jadi sudah tidak mempan. Ini solusinya selain di spray pakai bahan tembaga, menurut saya kita harus berlomba-lomba itu Pak untuk pembuahan. Iya. Jadi lebih cepat panen, lebih bagus. Karena ini jamur nyerangnya lumayan ganas. Jadi kita harus berlomba-lomba. Bisa dimasukkan pupuk jenis kalium, bisa pakai Kamas, bisa pakai KCL. Kalau saya menyarankan pakai Kamas karena Kamas sudah anti klor. Jadi Kamas itu pupuk non subsidi yang siap serap. Jadi sekali dipupuk dia bisa langsung diserap oleh tanaman. Ini kenapa jamur menyerang dan langsung menular? Karena kondisi media tanam asam. Kalau tidak percaya kita bisa cek di sini. Disut Mas. Ini pH tidak akan lebih dari 5. Mati Om. Mati tikakna Mas. Ada di 4. Ada di posisi 4. Kondisi tanaman jika terserang jamur akan menular ke teman-temannya itu dalam waktu sesingkat mungkin jika kondisi pH tanah itu asam. Besok lagi kalau ada serangan jamur langsung dicek pH-nya. Jika di bawah netral jangan dispray dulu.
taburi kalsium atau bisa dispray juga dengan kalsium, tapi saya menyarankan bisa ditaburi dengan kalsium. pH kita angkat dulu. Kalau pH sudah netral, selang 3 hari kita spray pakai fungisida. Percuma nek cara Jawane ngene, entekno toko obat sak toko gak bakal mari, gak bakal mempan nek kondisi tanah itu asam. Jadi pH tanah harus dinaikkan dulu baru diobati. Jadi ada plannya, Pak. Enggak harus tepat sasaran. Dan ini sedikit saran saya, kalau musim hujan pakailah pestisida yang berbentuk powder. Ya kita pakai cair enggak apa-apa, kita pakai yang susu cair juga enggak apa-apa, tapi fokuskan ke powder bubuan itu akan lebih mengena menurut saya. Ini usia 38 Gus. Ini usia 38, kalau bisa nanti di 45 HST sudah panen buru. Jadi ini jamur akan tetap menyerang, tapi untuk menghentikan ini jamur biar tidak parah, nanti coba bisa dispray pakai fungisida bahan aktif tembaga. Ada sudah ada yang bahan tembaga. Bahan tembaganya ada. Itu Pak Untung. Oke. Itu masih diambilkan Tuh. bahan tembaganya. Umuran ini Gus, ini bahan tembaga. Ya. Tembaga hidroksida. Terus pertanyaannya cara pakainya sama gimana? Ini kemarin saya semprotkan usia 34 ya ini saja. Ini baru tak semprot 1 kali pakai ini. Caranya kemarin kan hanya 2 kali. Selang 15 hari baru boleh disemprot lagi. Monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Gusman. Nggih. Niki kok ketingale enten jamur mriki Pak. Nggih, enten gendala. Nggih, enten gendala. Perlu lumayan parah ya Pak. Dalam lumayan parah. Nggih. Ini daun, ngeten Pak nggih. Daun yang terkena jamur, yang terkena trotol, jika dia itu mampir ke temannya gini, dia akan tertular. Akan merambat. Betul. Jamur itu akan cepat menular. Jadi sekali nempel dia langsung nular. Iya, sekali nempel dia nular. Tapi ini sedikit trik menurut Gusman Bojonegoro pribadi yo. Ya. Bukan PPL soalnya. Nyepray fungisida harus pagi hari, itu yang paling efektif. Kita spray pagi hari untuk menjaga jika sore sudah ada hujan. Biasanya jamur waktu kita tidur jamur itu akan bekerja. Tapi bukan berarti malam kita harus nyepray fungi, karena kalau menurut teman-teman saya dan saya sih nyepray fungisida pada malam hari cara basa Jawane padha karo ngeskur. Dia tidak akan bisa bekerja dengan efektif. Betul. Jadi harus pagi. Sudah tertutup. Betul Pak. Ini Pak Untung mestinya sudah lebih paham. Saya kesini cuma mau sharing-sharing. Jadi penasaran pengen ketemu Pak Haji Suyitno. Diblenger Pak, aku nganggo trele. War. Minggir aku. Ini sudah ada bahan tembaganya. Jadi gini tadi dia kita lihat obatnya di itu gazebo Mas Wi. Ini nanti juga gazebo tempat ngopi. Itu obatnya banyak yang cair. Jadi kalau saya boleh menyarankan lebih baik kita fokus ke powder. Pak Untung sih. Kita fokus ke powder, dan untuk musim hujan saya lebih condong ke mankoseb detan atau Evora. Soalnya nek mankoseb itu sifatnya hangat, dia menghangatkan. Ya, menghangatkan biar media tanam kita itu tidak terlalu lembab. Saya sarankan itu ada 2 fungisida Pak. Yang untuk hujan itu saya kasih bisa detan, bisa Evora karena mankoseb 80 WP. Terus untuk musim kemarau itu bisa pakai antrakol. Betul, persis. Maksudnya kalau saya sih kemarau lebih condong ke Propinet, antrakol. Tapi kalau musim hujan
saya lebih condong ke Mancozeb. Jadi petani yang piye nek binaan sebenarnya bukan binaan saya mendampingi dari awal. Itu bahan aktif saat hujan yang saya pakai, 1 Mancozeb, 2 bahan aktif klorotaronil, dan ketiga ini bahan aktif yang luar biasa menurut saya buat bawang merah paling bagus, azoxystrobin. Dia terkesan mahal ya, tapi dia sangat kuat di bawang merah. Seperti milik Sultan Ciko yang ada di video saya itu, semuanya panen di 3-4 lokasi, semuanya panen dan bagus. Walaupun kadang sedikit agak oraan pakai obatnya, dicampur tidak semestinya. Tapi saya biarkan. Saya lihat aplikasinya ada 6 obat jadi 1. Kalau aplikasinya 6 jadi 1 itu bukan anjuran saya sebenarnya. Kalau saya itu pakai Propinet, saya tidak akan pakai Mancozeb. Jadi Propinet akan saya sendirikan, tidak saya mix dengan Mancozeb. Itu versi saya. Dan ini karena akan overdosis. Ya, takutnya overdosis. Gini loh maksud saya. Kunci sukses tanam bawang merah. Kunci sukses tanam bawang merah itu ada 2 Pak, sebenarnya. Yang paling inti itu olah lahan yang benar, benih yang berkualitas. Betul. Cukup 2 itu. Nanti masalah perawatan itu ngikuti ya. Kita diajari oleh tanaman kita. Jadi faktor utama memang betul. Pertama adalah pembibitan yang benar, kedua adalah lahan yang bagus. Betul, lahan yang bagus. Ini lahannya 5 Pak. 5. Jadi serangan jamur akan cepat. Ya. Jika ini dinaikkan pH-nya kemarin itu sudah tahu, kalau katanya sudah dicek pH ada di 5 ya Pak ya, 5,5. Itu mestinya langsung dikasih CaCO3 bisa. Pakai dolomit pun bisa. Kalau 5,5 saya rasa pakai dolomit, pakai adanya aja, yang penting kapur tanah. Yang paling efisien buat saya itu CaCO3. Belinya di toko bangunan biasanya ada kalsium dibuat pelamir itu loh Pak. Kita angkat pH-nya dulu. Setelah kita angkat pH-nya, baru kita spray pakai fungisida. Karena jamur itu dia betah di posisi yang asam. Dan perlu diingat, jamur tidak akan bisa hidup di kondisi basah. Sebenarnya gitu. Jadi kalau sudah tahu cara pengobatannya itu akan lebih gampang. Jadi nek asam sampean tuku obat sak toko, kondisi pH drop tidak akan bisa maksimal. Jadi tuku obat sak trek yo gak bakal mari. Dipupuk sak karung pun gak gelem mangan. Gak mungkin. Kondisi asam, pupuk itu akan bisa berubah jadi racun. Betul. Dalam kondisi asam, jika dipupuk, tak pupuk gak lemu, dipupuk nih, dia akan mati. Dinetralkan dulu baru tanaman makan pupuk. Betul, ngoten Pak, mesinnya ngoten. Jadi kita angkat pH-nya dulu, baru kita kasih pupuk. Semua binaan petani, pendampingan saya yang mendampingi petani itu, kalau mau pupuk saya cek dulu pH-nya. Jika di bawah 6, rata-rata 6 boleh pupuk. Jika di bawah 6, pupuk tak suruh bawa pulang lagi. Pupuk bawa pulang lagi. Kita kasih kalsium dulu, kita naikkan menjadi 6 atau 6,5. Habis itu baru dipupuk. Kita mundur pupuknya tidak apa-apa. Ya. Tapi pupuk benar-benar terserap oleh media tanam. Oke, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.